Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi amarna bitauhid wal ittihad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bekas masjid, Bapak, para alim ulama, imam masjid, Bapak Ibu, umumnya jemaah salat fardu maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari sama-sama kita luruskan niat kita hadir di masjid ini, tentunya dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita tidak lupa bersyukur, alhamdulillah pada malam hari ini Allah sudah berikan kesempatan dan kemauan kepada kita semua untuk sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah. Semoga amal ibadah kita malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, sebagai dasar kajian kita malam hari ini, kita kutip surat Al-Baqarah ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Shadaqallahu azim. Bapak Ibu, jadi kata Allah, sebagian dari orang-orang beriman ada yang berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina azaban nar, dan peliharalah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Sebenarnya dalam hidup kita ini dua hal ini yang kita cari, ya Pak Haji. Tidak ada yang lain. Kalau udah dapat dua ini udah selamat itu. Itulah yang ingin kita cari. Pertama, bahagia di dunia. Yang kedua, bahagia di akhirat. Itu semua kita selalu doa ini kita baca, dan merupakan doa pemungkas, sehingga dikenal dengan istilah doa sapu jagat. Artinya menghabiskan seluruh kebahagiaan di alam semesta ini dengan dua doa itu. Jadi ada kebahagiaan di dunia, ada kebahagiaan di akhirat. Pertama yang harus kita pahami dan kita yakini dulu, bahwa bahagia itu milik Allah. Ini harus kita tanamkan dalam keyakinan dan pemahaman kita, bahwa bahagia itu milik Allah. Kalau dia milik Allah, maka kita mencarinya hanya bisa pada Allah. Tidak bisa kita cari di diskotik, karena ada orang cari bahagia di diskotik. Tidak bisa kita cari di tempat judi. Tidak bisa kita cari di karaoke. Tidak bisa kita cari dengan cara minum-minum haram, obat-obat terlarang. Tidak ditemukan. Bahagia itu milik Allah. Maka kalau ingin kita mendapatkan kebahagiaan itu, kita harus minta dan mendekatkan diri kepada pemiliknya. Kita kan selalu keliru dalam mencari bahagia itu. Yang kedua, bahagia itu letaknya di hati. Jadi tidak terletak pada kedudukan. Ada orang cari bahagia dengan cari jabatan, karena mengira dengan jabatan itu dia bahagia. Banyak orang dapat jabatan itu justru membawa kepada kesengsaraan, bahkan menjatuhkan dia kepada kehinaan. Bahagia itu tidak
terletak pada kekayaan. Karena banyak orang yang kaya tidak bahagia, Pak. Bahkan dengan kekayaannya melimpah ruah, makannya dibatasi. Kata dokter, Bapak nggak boleh makan banyak ya, hanya boleh makan 1 centong dia. Itu sudah betapa ruginya dia. Kekayaannya melimpah ruah, dia cari siang malam, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Karena dia hanya boleh makan satu centong. Kalau kebanyakan makan nasi putih, gula naik. Kebanyakan makan gulai, kolesterol naik. Kebanyakan makan sayur, asam urat naik. Semua jadi masalah. Ini tidak bahagia dengan kaya. Tapi ada orang, dia tidak kaya, dia tidak punya jabatan, hidupnya biasa-biasa, kaya tidak, miskin pun dia tidak juga, hidup sederhana. Tapi semua makan dia nambung. Sama kambing dia, jangan bilang sama dia kambing. Ada orang makan kambing naik tensi. Dia kalau tak dikasih kambing naik tensi dia. Nah, itu luar biasa nikmat itu. Tidak ada halangan sedikit pun. Ini kenikmatan. Maka ketika kita bisa menikmati hidup ini, itulah kebahagiaan. Nah, bagaimana supaya kita meraih kebahagiaan itu? Pertama, bahagia itu Allah titipkan di dunia ini melalui syariatnya yang disebut dengan syukur. Jadi bahagia itu ada dalam syukur. Oleh karena itu Allah mengatakan sedikit orang yang bersyukur, maka sedikit pula orang yang mendapatkan kebahagiaan itu. Agama sudah mengajarkan kita untuk bersyukur. Apakah syukur bil lisan, syukur dengan lisan kita, lidah kita ini Allah dan Rasulnya mensyariatkan supaya kita membasahi lidah kita ini dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang baik yang bermakna syukur. Bayangkan kita, Pak, baru saja mata kita dibuka, itu kita sudah diperintah bersyukur. Sehingga doa kita bangun tidur apa? Alhamdulillah. Itu kalau dibawa kajian tauhid, kemarin kita sudah bahas sedikit. Karena bunyi doa ini, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nabi mengatakan tidur itu separuh dari mati. Kenapa? Kalau kita ngaji tauhid, ketika kita ngaji sifat ma'ani, 7 sifat ma'ani, 6 mati di saat kita tidur. Hanya satu-satunya yang tidak mati di saat kita tidur, hanya hayat. Hayat itu meskipun kita tidur tetap bernapas kita. Cuma bayang, Pak, kodrat Bapak saat tidur, apa Bapak masih kuat juga? Tidak kan? Iradat saat Bapak tidur, apakah Bapak punya cita-cita, punya keinginan, punya niat juga lagi? Tidak, hilang. Kodrat, iradat, ilmu, apakah Bapak masih pintar juga sedang tidur itu? Luar biasa itu. Kalau ada juga orang disuruh dia sedang tidur, coba hitungkan ini, Pak, masih bisa dia, itu luar biasa itu. Mati saat kita tidur, ilmu kita berhenti. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, satu-satunya hayat lah. Di saat tidur pun kita tetap bernafas. Sama basar, kalam, seluruhnya mati saat tidur. Kalaupun ada orang tidur, Pak, ngomong sendiri, itu namanya ngigau, ngelantur itu. Kalamnya tidak teratur. Maka oleh sebab itulah tidur itu separuh dari mati. Kita ketika dibangunkan Allah, dihidupkan kembali, seluruh sifat ma'ani yang 6 itu hidup kembali, maka kita puji Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu syukur bil lisan. Kita mesti memperbanyak lidah kita bersikap. Makanya kata Ibnu Athaillah, sampai-sampai beliau menyebut begini, saat hatimu gelisah, pikiran galau, banyak masalah yang dihadapi, sehingga tidak sedikit pun ingat kepada Allah, sholatnya ngelantur, tidak ingat kepada Allah. Tapi kata Ibnu Athaillah, jangan kau tinggalkan zikir, karena paling tidak walaupun kau tidak ingat kepada Allah, tidak khusyuk sholatnya, tidak khusyuk zikirnya,
tapi ada satu elemen dari tubuhmu yang masih ingat kepada Allah, yaitu lidahmu menyebut Allah. Maka begitu pentingnya zikir, kata Ibnu Athaillah, walaupun hati tidak ingat kepada Allah, pikiran kita tidak ingat kepada Allah, tapi lidah masih menyebut Allah. Karena salah satu faktor penyebab masuk surga itu lidah. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu Nabi tidak mengisyaratkan mau hatinya ingat, pikirannya ingat atau tidak. Yang penting kalau lisannya menyebut la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi itu syukur bil lisan. Maka hari-hari kita jangan berhenti. Dalam satu riwayat Nabi itu tidak akan bergerak dari satu posisi kecuali setiap beliau bergerak, beliau bertasbih kepada Allah. Coba bandingkan dengan kita, Pak. Bapak kalau dari duduk ini mau berdiri, itu kira-kira yang disebut apa itu? Biasanya selalu mengeluh pinggang sakit. Aduh pinggangku. Tapi ternyata Nabi tidak akan bergeser dari satu posisi kecuali setiap bergerak menyebut, bertasbih kepada Allah. Itu menunjukkan lisan beliau tidak henti-henti dari bersyukur kepada Allah. Maka bahagia. Yang kedua, syukur bil af'al, syukur dengan perbuatan. Syariat Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, dan salah satu tujuan dari penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Penciptaan kita ini tujuan Allah menjadikannya adalah untuk beribadah. Maka beribadah kepada Allah itu bentuk syukur dengan perbuatan. Maka kita mesti tingkatkan juga kalau ingin bahagia, syukur dengan perbuatan ini. Apakah kita syukur dengan perbuatan ini mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah? Kalau yang wajib sudah pasti semua kita menjadi dituntut untuk mengerjakannya, karena diiqab, diazab bagi orang yang meninggalkannya. Meninggalkan sholat diazab. Semua yang wajib itu ada iqabnya, tapi yang sunnah perlu kita tingkatkan. Maka perbanyak amalan-amalan sunnah, karena itu mendatangkan cinta Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, kata Allah, perbanyaklah amalan nawafil, amalan sunnah. Apabila kamu memperbanyak amalan nawafil, maka aku akan cinta kepadamu. Apabila aku cinta kepadamu, maka jadilah aku tanganmu yang dengan aku engkau bekerja. Jadilah aku matamu yang dengan aku engkau melihat. Jadilah aku telingamu yang dengan aku engkau mendengar. Itu sejalan dengan kajian tauhid yang kita kaji beberapa yang lalu. Itulah makna sifat ma'ani tadi. Kalau Allah sudah mencintai kita, lisan kita akan dibaringi, diridhoi Allah, sehingga lisan kita itu tidak keluar ucapan itu kecuali ucapan yang diridhoi Allah. Sehingga Nabi itu dalam ayat dengan tegas mengatakan, Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satu perkataan yang keluar dari mulut Nabi itu kecuali seluruhnya pedomannya wahyu. Artinya lisan Nabi itu sudah lisan wahyu Allah, bukan berdasarkan nafsunya, tapi semuanya berdasarkan kehendak Allah. Kapan itu? Ketika Allah mencintai kita. Kapan Allah mencintai kita? Ketika syukur kita ditingkatkan. Makanya Nabi itu sampai mengatakan, ketika sahabat mempertanyakan kenapa dia beramal, beribadah, sholat sampai bengkak lututnya, tidak lain tujuannya untuk menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur. Karena hamba yang bersyukur itu akan dicintai Allah. Kalau dicintai Allah, maka jadilah Allah itu senantiasa bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam sabar itu ada syukur, di dalam syukur itu ada sabar. Karena orang tidak akan bisa bersyukur kalau tidak ada sabar di dalamnya. Bayangkan sholat Bapak kalau tidak sabar. Sebentar itu waktu enak sholatnya, dia akan rajin sholat. Ketika nggak enak sholatnya, perasaannya lagi galau, tinggal sholatnya, karena tidak ada kesabaran. Oleh sebab itu di dalam sabar itu ada syukur, di dalam syukur itu ada sabar.
Apakah kita syukur dengan apa ini, menggunakan apapun nikmat yang diberikan Allah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah, di jalan Allah. Misalnya Allah percayakan kepada kita kesehatan, maka pergunakan kesehatan kita ini untuk ibadah kepada Allah, untuk kebaikan di jalan Allah, untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Apakah Allah anugerahkan kekuatan kepada kita, kita gunakan kekuatan kita ini untuk perkara-perkara yang diridhai Allah, untuk membantu, untuk kemaslahatan orang banyak. Apakah Allah percayakan kepada kita ini umur yang panjang, maka gunakan umur yang panjang itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sebaik-baik umur itu kata Nabi adalah umur yang panjang, banyak amalnya. Tapi yang paling celaka di umur itu adalah umurnya panjang, sedikit amalnya. Maka kita gunakan. Apakah Allah percayakan kepada kita ini berupa nikmat kekayaan, maka gunakan kekayaan itu sesuatu yang dicintai diridhai Allah. Kalau kita belajar, ada satu kisah umat Nabi Musa, satu keluarga yang miskin. Mungkin bapak ibu sudah pernah dengar kisah ini disampaikan Pak Ustaz. Ada keluarga miskin, suatu ketika dia minta bantu kepada Nabi Musa. Ya Rasulullah, wahai Musa, engkau ini kalimullah, orang yang bisa bicara dengan Allah. Kata keluarga miskin ini, kami ini hidup kami susah. Sejak kami dilahirkan, kami selalu dalam kesusahan. Maka tolonglah sampaikan kepada Allah itu untuk sedikit saja diperbaiki hidup kami. Maka Nabi Musa munajat, berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata Musa, ada hambamu, dia miskin selama dia hidup, maka dia minta agar engkau perbaiki ekonomi mereka. Lalu kata Allah kepada Musa, wahai Musa, sampaikan kepada mereka, saya akan perbaiki ekonomi mereka. Saya akan berikan kekayaan kepada mereka selama 1 tahun. Maka selesai munajat, Musa menjumpai orang miskin ini. Lalu disampaikan bahwa kata Musa, Allah sudah kabulkan hajat kalian, Allah akan kayakan kalian dalam waktu 1 tahun. Begitu gembiranya orang ini, 1 tahun diberikan kekayaan. Maka mulailah terbuka pintu rezekinya. Ibaratnya Pak, semua proyek dapat sama dia, maka kekayaannya melimpah. Tapi orang miskin ini adalah orang yang tahu bersyukur. Dia sadar betul. Kata istrinya kepada suaminya, wahai suamiku, kita ini kan diberi kaya cuma 1 tahun. Karena waktunya terbatas, waktunya 1 tahun. Ini jangan sia-siakan. Kita 1 tahun ini kita gunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan full dalam 1 tahun ini. Jangan ada terlewatkan dari kebaikan. Maka mulailah mereka menggunakan kekayaan yang dalam 1 tahun itu untuk berbuat baik, bersedekah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, orang-orang tua jompo, membangun rumah-rumah ibadah, membantu kegiatan-kegiatan agama Allah. Pokoknya dalam 1 tahun itu mereka gunakan seluruh kekayaannya untuk kebaikannya, selebih dari apa yang bisa mereka makan, mereka pakai. Karena mereka sadar ini batasnya 1 tahun. Kalau kita ngambil pelajaran dari itu Pak, apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini, harusnya kita sadar bahwa ini nikmat ini tidak lama, terbatas sama kita. Taruhlah umur kita 70 tahun, berarti kita hanya diberi batas sampai 70 tahun. Andaikan kita kaya, kekayaan itu bisa kita nikmati sampai akhir hayat kita 70 tahun. Oleh sebab itu kata Ibnu Athaillah, orang yang paling rugi dan celaka itu ada 3 golongan manusia. Pertama, orang kaya yang terlalu mencintai hartanya. Padahal kalau dia sudah meninggal, kekayaannya itu, hartanya itu akan tinggal kepada ahli warisnya, bukan milik dia. Dia yang mencari pagi, petang, siang, malam, kerja keras banting tulang, kaya, dia sendiri tak sempat menikmati. Karena takut nanti
mau beli mobil bagus, sayang duitnya. Mau beli makan yang enak, pokoknya semua sayang sehingga dia tak sempat menikmati. Lalu dia mati, harta warisan itu tinggal kepada ahli warisnya. Ahli waris kita Pak, kalaupun kita kaya, itu belum tentu dia besok setelah menerima kekayaan yang kita tinggalkan itu belum tentu ingat kepada kita Pak. Bahkan kadang-kadang baru saja kita selesai dikuburkan, mereka sudah berkelahi, adik-beradiknya memperebutkan kekayaan yang tadi kita cari Pak. Begitulah kata Ibnu Athaillah, rugi dan celakanya orang itu. Dia yang cari, orang yang memperebutkan. Jadi rata-rata ahli waris kita belum tentu ingat kepada kita. Kalau yang ingat mungkin dia wakafkan untuk membangun pondok pesantren, diniatkan pahalanya untuk ayah dan ibunya. Itu yang ingat. Apalagi kalau sempat ada pula yang paham bahwa setelah meninggal itu sedekah tak sampai, semua tak sampai, ini tambah rugi lagi Pak. Nah, kalau yang meyakini sampai, diwakafkannya untuk pondok pesantren, pahalanya dihadiahkan kepada orang tuanya, masih ingat anaknya. Kalau yang tidak, itulah yang pertama. Jadi kita terlalu mencintai harta kita, padahal harta itu bukan milik kita, milik ahli waris kita. Kita tidak sempat menikmatinya. Pakaian tidak pula mewah, pada duit banyak. Mobil biasa-biasa saja, pada duit banyak. Makan tidak bisa pula makan enak-enak, pada duit banyak. Tidak sempat menikmati. Oh Ustaz, tapi kita sederhana. Ya betul, sederhana itu Pak, sederhananya orang kaya tidak sama dengan sederhananya orang miskin. Orang kaya itu walaupun dia sederhana tetap juga mewah dibanding kita. Tapi kalau ada orang kaya nanti lebih parah daripada orang miskin, itu berarti dia ada masalah itu. Ya, kan makanya saya bilang ini RPP ini, bosnya ini miskin bagi dia itu Pak, itu kaya bagi kita itu. Kalau dia bilang tak ada duit, itu paling tidak mungkin ditabung dia 1 miliar Pak. Kita nengok duit 1 miliar aja udah hijau mata kita. Jadi sedikit menurut orang kaya itu berbeda dengan sedikit orang miskin. Makanya kalau Allah bilang banyak, itu tak bisa kita ukur dengan apapun matematikanya. Bayangkan ketika Allah menyuruh kita berzikir Pak, dia suruh berzikir dengan zikir yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran. Zikir yang banyak. Zikir yang banyak yang menyebutnya itu zat yang maha kaya, pemilik alam semesta. Pemilik alam semesta ini. Dapat kita bayangkan berapa jumlah yang diinginkan Allah itu. Tidak bisa kita hitung dengan matematika. Karena yang bilang adalah zat yang maha kaya. Karena banyaknya menurut Allah pasti tidak sama dengan banyak menurut kita. Kalau gitu, apa yang dapat kita lakukan? Sebenarnya Allah menginginkan kita tidak boleh berhenti dari zikir. Kalaupun lisan kita tidak berzikir, ada hati yang tidak berhenti dari zikir. Itulah makna zikir qalbu. Karena mungkin zikir lisan kita terbatas oleh waktu, terbatas oleh ruangan. Bapak masuk WC nak mungkin berzikir terus lisan, tapi kalbunya tidak terhalang. Maka itulah zikir yang masuk Allah, zikir yang tidak ada hentinya. Sehingga Allah katakan, kamu berdiri zikir, duduk zikir, berbaring zikir. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berdiri, duduk, berbaring zikir. Artinya tidak ada henti dari zikir. Itulah makna banyak dalam pandangan Allah. Yang kedua, orang yang paling celaka dan rugi itu kata Ibnu Athaillah adalah orang yang terlalu mencintai ruhnya. Padahal ruhnya itu bukan milik kita, milik dia, itu milik Allah. Tidak akan pernah bisa kita halangi. Maka orang yang terlalu takut mati, dia tetap mati Pak. Kalau begitu tidak usah takut mati. Karena memang mati itu tak bisa kita hindari, pasti mati. Orang takut mati tetap juga mati. Orang terlalu berani mati juga.
Akhirnya kalau begitu mati tidak bisa kita hindari, tetap mati. Cuman jangan cari mati. Itu aja ya. Kalau cari mati itu namanya cari masalah. Yang nama mati tidak perlu ditakuti, Pak. Nah, orang yang cerdas dia mempersiapkan menghadapi kematian itu. Tidak usah takut. Apa bekal yang harus kita siapkan untuk menghadapi kematian? Ya itu aja yang disiapkan. Tidak usah takut. Maka insya Allah dalam setiap apapun yang terjadi di alam semesta dalam kehidupan kita, kalau kita sudah seperti itu, kita akan optimis dan tidak akan takut menghadapi risiko apapun. Ya. Yang ketiga, orang yang paling celaka dan rugi itu kata Ibnu Athaillah adalah orang yang terlalu mencintai nafsunya, terlalu mencintai jiwanya, padahal jiwanya itu bukan milik dia, itu milik nafsunya. Apa maksudnya Ustaz? Ada orang yang terlalu takut direndahkan, Pak. Sehingga dia selalu ingin meninggi terus. Dia paling takut kalau direndahkan orang, dihinakan orang. Padahal merendahkan diri itu Pak justru dimuliakan Allah. Jadi kalau mau orang segan kepada kita Pak, mau orang takut dalam artian segan, sempurnakan takut kepada Allah, maka niscaya orang akan takut kepada kita. Jadi mudah aja Pak. Kalau ingin membuat orang takut kepada kita, takut dalam artian segan ya, nah, itu sempurnakan takwa, takut kita kepada Allah. Tidak usah susah-susah. Sama dengan kalau kita ingin dimuliakan Allah, maka rendahkanlah diri kita ini sampai serendah-rendahnya sehingga orang tak bisa lagi merendahkan. Kalau sudah rendahnya itu sampai tahap paling bawah, kan tak bisa direndahkan lagi Pak. Apa maknanya? Tak usah menyombongkan diri, membesar-besarkan diri, karena justru akan Allah rendahkan, Allah akan hinakan. Tapi ketika kita rendahkan diri kita, Allah akan muliakan, Allah akan angkat. Itulah makna orang yang terlalu mencintai jiwanya, padahal jiwanya itu bukan milik dia, milik nafsunya. Jadi yang ingin tinggi-tinggi itu nafsu. Itu syukur bil afal. Maka akhirnya apa, umat Nabi Musa ini tadi dia bersedekah sampailah jadwalnya 1 tahun, tapi tak miskin. Padahal dalam perjanjiannya 1 tahun Allah kasih kaya dia, tapi tak miskin. Yang heran bukan orang ini, Musa, Nabi Musa heran. Ini kok udah lewat 1 tahun kok nggak miskin juga? Kemarin perjanjian dengan Allah satu tahun. Akhirnya Musa menajak lagi, ya Allah, itu hambamu yang miskin kemarin, katamu itu dikasih kaya cuma 1 tahun, ini sudah lewat 1 tahun, kok nggak miskin juga? Apa kata Allah? Saya malu wahai Musa. Saya hanya membukakan pintu rezeki kepada dia 1 pintu, tapi dia berbuat baik, membuka pintu kebaikan sampai 7 pintu kebaikan. Sehingga saya malu kata Allah, saya hanya ngasih 1, dia ngasih kepada orang 7. Oleh sebab itu kata Allah, saya biarkan dia kaya. Tidak saya tarik kekayaannya itu, saya biarkan karena dia orang yang mensyukuri. Itulah sebab Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur pasti tambah Allah apapun nikmat. Bapak diberikan nikmat sehat, kalau bapak syukuri, kesehatan itu akan langgeng sampai tua. Bapak diberikan nikmat kepercayaan oleh Allah berupa harta benda kekayaan, kalau bapak syukuri, maka kekayaan itu akan langgeng sampai kita wafat. Bapak dianugerahkan oleh Allah nikmat berupa kebahagiaan, kalau bapak bersyukur, maka kebahagiaan itu akan bertahan sampai akhir hayat kita. Maka oleh sebab itu syukuri apapun nikmat yang diberikan Allah. Itu syukur yang kedua. Yang ketiga, syukur bil qalbi. Syukur itu syukur dengan hati. Maka bagaimana kita bersyukur dengan hati ini? Jangan biarkan hati kita ini berhenti berhubungan dengan Allah.
Jadi dalam kajian yang lalu saya pernah sampaikan, kita kadang-kadang kan dibingungkan oleh istilah-istilah orang penceramah, apalagi kalau kajian-kajian tasawuf, makna sampai, makna ma'rifat, kita bingung itu. Mendengar istilahnya udah pening. Sampai itu kan sudah pernah saya sampaikan. Makna sampai itu pertama maknanya terhubung. Jadi kalau bapak ibu terhubung kepada Allah itu sampai namanya. Dulu kalau tak salah saya kasih contoh. Ini lampunya hidup. Kenapa dia hidup? Karena terhubung dengan listrik. Maka lampu ini maknanya sampai kepada listrik. Walaupun bola lampu ini jarak dengan mesin listrik itu jauh, bahkan dia sendiri tak tahu itu di mana ya mesin listrik. Tapi dia menyala, itu karena sampai. Itu makna sampai yang paling sederhana. Maka ketika bapak tidak berhenti berhubungan dengan Allah, itu maknanya sampai. Atau sampai yang sedikit tinggi tadi sudah disebutkan oleh hadis, sangat jelas hadisnya sahih. Kapan? Kata Allah, ketika aku mencintaimu, maka jadilah aku matamu yang dengan aku kamu melihat. Itu sampai level hakikat kalau dalam ilmu tasawuf. Level kedua. Apa maknanya? Allah sudah redo kepada hambanya itu, apapun yang dilakukan hamba itu Allah ikut memberikan redo, memberikan izin, memberikan bantuan, hidayah, taufik, bimbingan. Itu namanya sampai. Sehingga tidak nampak lagi perbuatan dia, apapun yang dia lakukan itu sudah nampak perbuatan. Di dalam perbuatannya itu perbuatan Allah. Secara zahir, secara syariat dia yang lakukan. Maknanya apa Pak? Kalau dia punya keinginan, keinginannya itu sudah langsung Allah yang gerakkan agar punya keinginan terhadap itu, tidak nafsu lagi. Kalau kita ini keinginan kita kan masih banyak nafsu ini Pak. Misalnya pergi ke pasar, kepengen beli sesuatu. Kita kepengen beli sesuatu itu masih nafsu kita Pak, yang merintahkan. Tapi misalnya contohnya seorang wali Allah dia punya keinginan sesuatu. Keinginan dia itu bukan nafsu yang memerintahkannya, yang merintahkan keinginan dia itu Allah. Itu yang namanya yang dimaksud tadi. Dia mandang, kalau kita ini mandang kita ini memandang nafsu kita, diri kita yang apa? Kalau orang seperti wali tadi dia mandang, yang memerintahkan dia agar memandang itu tuh Allah. Itu bedanya. Jadi akhirnya apa? Kalau dia berdoa, yang menyuruh berdoa begitu tuh dia Allah, sehingga apapun yang dimintanya makbul. Bukan dia. Kalau kita ini kan bersemangat, kita ini minta, ya Allah jadikan saya begini. Ya, kadang-kadang minta berkelebihan pula, ya, overdosis, akhirnya Allah tak kabulkan. Kalau orang-orang seperti Rasul, para sahabat, para wali Allah, mereka tuh minta apa yang diperintahkan Allah. Allah lah yang ngasih tahu kepada kalbu hati mereka agar minta begitu. Nah, itu maknanya. Itu namanya terhubung Pak. Maka hati kita ini harus kita hubungkan setiap saat dengan Allah. Apa alat penghubungnya? Zikrullah, zikir. Jadi kalau listrik ini Pak, ada kabel Pak. Di dalam kabel itu kan ada alirannya, ya kan? Itu alirnya itu kalau dibawa perumpamaan hubungan hati kita dengan Allah itu zikir. Ada aliran yang menghubungkan hati kita itu dengan Allah, itu zikir. Makanya hati yang tidak berzikir disebut hati yang mati, tidak dialiri oleh listrik, tidak dialiri oleh zikir. Maka hati itu disebut hati mati. Maka bagaimana caranya supaya syukur bil qalbi, syukur dengan hati ini
dia terhubung dengan Allah. Kalau begitu latih riyadhah, jangan berhenti hati dari mengingat Allah. Zikir dulu sudah kita bahas, maknanya dua. Zikrun makna pertama menyebut, zikrun makna kedua maknanya mengingat. Maka zikir itu ada yang disebut, ada yang diingat. Maka hati kita ini bisa menyebut, bisa mengingat, Pak. Dia bisa kedua-duanya. Hati kita itu kan bisa menyebut, ya, Pak. Buktinya hati kita bisa bicara. Hati Bapak ini kan bisa ngomong deh. Dia bisa bicara. Nah, coba ganti tuh pembicaraan hati itu dengan zikir kepada Allah. Itu yang harus dilatih. Karena memang Allah sudah sinyalir, Allah sudah sampaikan bahwa hati itu fungsinya hanya satu, untuk zikir kepada Allah. Wazkur rabbaka, sebutlah nama Tuhan. Fi nafsika, di dalam diri. Tadarruan wa khifatan, penuh tawadhu dan rasa takut. Dunal jahri, tanpa dijaharkan. Minal qauli, dengan qaul, dengan perkataan. Kalau begitu maksudnya apa? Zikir qalbu. Karena zikir qalbu lah yang tidak ada batas waktu dan ruangan. Bapak sedang di WC pun apa hati berzikir. Karena memang tidak boleh putus dari zikir Allah. Itu qalbu. Tapi lisan haram hukumnya berzikir di dalam kamar kerja, WC. Nah, sementara kita ini mati kita apa? Itu tidak bisa kita menentukannya apa dalam WC atau di luar WC. Karena banyak juga orang yang jatuh di WC meninggal. Betul tak? Kalau hati tak berzikir, lisan tak boleh, ya sudah selesai, matinya mati sesat. Apa yang diharapkan di dalam WC andaikan terjadi wafat? Zikir qalbu. Karena hadis itu dua. Hadis pertama tadi sudah kita baca, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang terakhir lisannya la ilaha illallah masuk surga. Hadis sahih satu lagi apa kata Nabi? Man mata wa huwa alamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang wafat mati a'lamu, dia paham la ilaha illallah dakhalal jannah. Paham itu qalbu. Maka harus jalan kedua-duanya. Itu yang mesti kita amalkan. Itu syukur bil qalbi. Tiga bentuk syukur menurut Imam Al-Ghazali. Maka orang yang jalan tiga syukur itu, insya Allah dia akan menemukan kebahagiaan dunia. Itu mau banyak hartanya, mau tidak banyak, tetap bahagia. Kalau dia jadi orang kaya, kalau jalan syukurnya dia tetap bahagia. Kalau dia pun tidak kaya, kalau jalan syukurnya dia tetap bahagia. Maka carilah kebahagiaan itu melalui bahagia yang dititipkan Allah dalam syukur itu. Lalu bagaimana kita untuk bahagia di akhirat? Bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini, kita ingin bahagia di akhirat itu tidak ada cara lain kecuali mesti mencari rahmat Allah. Karena dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadan minkum amaluhul jannata wa la yaziru minan nar. Tidak ada seorang pun di antara kamu, kata Nabi, yang masuk surga karena amalnya dan tidak terhindar dari neraka. Tidak akan terhindar seperti doa kita waqina azabannar, tidak akan terhindar dari neraka illa birahmatin minallah. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa termasuk engkau ya Rasulullah? Kata Rasul, termasuk saya, illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Kalau begitu yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga itu rahmat Allah. Yang bisa membuat kita terhindar dari neraka itu rahmat Allah. Karena doa kita tadi waqina azabannar, agar dijauhkan dari azab neraka. Itu rahmat Allah. Jadi rahmat untuk masuk surga itu rahmat. Bahagia itu besok di akhirat, puncaknya kita bertemu dengan Allah di surga. Puncak dari seluruh nikmat rahmat Allah di surga itu ketika kita bertemu dengan Allah. Dan itu di dalam surga. Kalau begitu kita harus masuk surga. Untuk masuk surga itu syaratnya rahmat Allah. Apa itu rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Lalu untuk apa kita beramal, Ustaz? Amal ibadah yang kita kerjakan ini jalan untuk mendapatkan rahmat itu, Pak. Bukan amal itu yang memasukkan kita ke dalam surga,
Tapi amal itu mendatangkan rahmat Allah. Karena ada banyak orang beramal tidak mendatangkan rahmat. Azazil itu kan nama dari iblis. Iblis itu dalam beberapa keterangan disebutkan, dia kan sebelum Adam diciptakan itu dia sudah beramal 1000 tahun namanya. Tapi ketika Adam diciptakan, Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, iblis tak mau. Iblis sombong, hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Kenapa dia sombong? Karena hatinya jauh dari rahmat Allah. Hati yang jauh dari rahmat Allah itu pasti keras, Pak. Karena ciri-ciri orang mendapat rahmat Allah itu penuh kelembutan. Seluruh ulama berpendapat, kata para ulama, semua kalimat dalam Al-Quran yang dibentuk oleh 3 huruf itu pasti melahirkan kelembutan. Apa huruf yang 3 itu? Rahmat itu asal katanya rohimah, dari huruf roh, ha, mim. Jadi kalau ada kata yang dibentuk oleh 3 huruf ini, dia melahirkan kelembutan. Maka rahmat itu dia dibentuk oleh 3 huruf ini. Maka orang yang dapat rahmat, dia pasti melahirkan kelembutan pada orang itu. Ketika seorang suami memutilasi, memotong-motong anggota tubuh istrinya, itu karena hilang rahmat. Ketika seorang suami menginjak kepala istrinya mati, itu karena hilang rahmat. Hati menjadi keras, kasar, sombong, masuk setan. Tapi orang yang taat, yang ibadahnya mendatangkan rahmat, biasanya orang ahli ibadah yang sudah dapat rahmat, itu wajahnya penuh kesejukan, bahasa tutur katanya lembut, kepada anak istrinya penuh kasih sayang. Itu tanda dia dapat rahmat. Iblis walaupun 1000 tahun ibadahnya tidak mendatangkan rahmat, tapi mendatangkan kesombongan. Jadi kalau begitu kita ibadah ini, Pak, ada orang beribadah nanti tidak melahirkan kasih sayang. Maka yang kita minta kepada Allah itu ibadah yang mendatangkan rahmat Allah, karena rahmat itulah yang nanti membuat kita masuk surga. Di mana kita bisa mencari rahmat Allah itu? Di dunia ini dititipkan Allah. Pertama Allah titipkan kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah katakan dalam Quran, lihat surat Al-Anbiya misalnya ayat 107, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat seluruh alam. Rahmat. Kalau begitu maknanya apa? Muhammad itu induk dari seluruh rahmat yang ada di alam ini. Kalau Bapak ingin dapat rahmat, pertama cari pada Nabi Muhammad. Karena disitulah induk rahmatnya. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad? Pertama, banyak berselawat. Banyak berselawat kepada Nabi. Dalam kitab Kifayatul Awam disebutkan, kan selawat itu ada selawat kita ya, ada selawat malaikat, ada selawat Allah, betul lah? Nah, itu kalau kita yang berselawat kepada Nabi Muhammad maknanya doa. Kalau malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad maknanya permohonan keampunan. Kalau Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad itu maknanya rahmat. Jadi artinya kalau Allah berselawat kepada Nabi Muhammad itu Allah sedang mencurahkan kasih sayang. Nah, lihat hadis. Apa kata Nabi? Man shalla salatan alayya sallallahu alaihi bi'asyara. Siapa saja kata Nabi yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan jawab selawatnya itu 10 kali. Selawat Allah itu apa? Rahmat. Kalau Bapak berselawat sekali, berarti Allah mencurahkan rahmatnya kepada Bapak 10 kali. Oleh sebab itu, kalau ingin dapat rahmat, banyak berselawat kepada Nabi. Kalau 100 kali Bapak mengamalkan selawat dalam satu hari, akan ada jawaban dari Allah 1000 kali. Bayangkan ada ulama kita, kiai kita yang berselawat 1000 kali dalam sehari.
ada yang 300. Betapa itu kasih sayang Allah tercurah kepada mereka. Lalu tanya sama kita berapa mengamalkan selawat dalam sehari? Padahal semua ibadah yang tidak ada selawat di dalamnya tertolak. Sholat itu bahkan wajib dan itu hubungan langsung dengan Allah. Ibadah yang langsung pada Allah. Tapi salah satu rukunnya, rukun ke-11, selawat kepada Nabi. Coba Bapak tinggalkan selawat itu, sholat Bapak itu tertolak. Segitu pentingnya. Maka banyak berselawat. Yang kedua, rahmat Allah itu dititipkan Allah itu melalui sholat berjamaah di masjid. Makanya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, kata Nabi, majtama'a qaumu fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu fima bainahum nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Kata Nabi, tidaklah satu kaum, satu kelompok siapa saja yang berjamaah berkumpul di masjid, lalu mereka juga kajian, membahas kitab-kitab Allah, diskusi mereka, belajar agama Allah, nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan ketenangan batin dan diliputi rahmat Allah. Maka dalam masjid ini hati kita tenang, Pak. Itu satu bukti rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu menurut sebagian ulama pertama diturunkan ke dunia ini ke masjid dulu, Pak. Makanya kalau salat subuh itu kan disaksikan para malaikat. Itu maksudnya malaikat rahmat. Lihatlah surat Al-Isra itu. Innal Qur'ana kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu kana mashhuda, disaksikan para malaikat. Malaikat rahmat yang malam ini, malaikat rahmat yang bertugas siang besok, mereka kumpul di waktu subuh itu menyaksikan orang salat subuh. Maka mereka itu yang pertama dapat rahmat. Jadi tenang batin kita di masjid, Pak. Saking tenangnya kadang tak bisa tidur di rumah, ada masjid tidur. Jadi kalau ada yang susah tidur di rumah, datang ke masjid, tidur. Begitu tinggi rahmat Allah di masjid ini. Jadi makanya kalau kita tahu betapa besarnya faedah salat berjamaah itu, maka kita mungkin akan berbondong-bondong. Kalau kita bisa merasakan rahmat Allah itu. Cuma kan untuk merasakan itulah yang kita masih berat. Yang kedua ada di masjid. Yang ketiga, rahmat Allah itu ada pada silaturahmi, Pak. Makanya Nabi sampai mengatakan begini. Kalau dalam ayat Allah katakan begini, innal mu'minina ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa, takut kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Turhamun yang kita selalu terjemahkan kemenangan itu, keberuntungan itu asal katanya satu akar kata dengan kata rahmat. Makna lain dari kemenangan itu, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Itulah makna la'allakum turhamun. Jadi dari silaturahmi persaudaraan itu ada rahmat Allah. Bahkan kalau ingin kaya itu mesti melalui hubungan silaturahmi. Sehingga Nabi menjelaskan dalam hadis, apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Kalau ingin Allah perbaiki rezekinya, kekayaannya, dan ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Karena rezeki itu tidak langsung Allah kasih pada kita. Coba bayangkan kalau rezeki itu langsung menggolek datang pada kita dari Allah. Kita ini tak mau bekerja, Pak. Dan itu sudah pernah dicontohkan pada umat Nabi Musa dulu. Manna wassalwa, dikasih rezeki langsung dari langit. Malah tak bersyukur.
Saking engkarnya orang Yahudi itu. Jadi kalau orang Yahudi itu seperti itu sekarang ya memang dari sononya dan begitu. Pernah dikasih makan langsung dari surga, tapi tetap ingkar kepada Musa. Ini sudah masuk waktu ini. Hah? Udah, mohon maaf saya tadi. Saya kira ada bunyinya. Itu ya. Jadi bersilaturahmi kita, silaturahmi itu mendatang rezeki. Bahkan orang yang tidak bersilaturahmi itu akan dimiskinkan Allah hidupnya. Karena rezeki itu dalam bahasa ekonomi, bahasa pengusaha apa? Kalau ingin sukses itu kan wajib ada relasi. Relasi itu bahasa agama kan silaturahmi. Coba Bapak kalau tak ada relasi, kawan tak ada, dari mana datang sukses? Ingin sukses itu wajib ada relasi. Relasi itu silaturahmi bahasa agama. Kalau ingin sukses apapun bidangnya, wajib punya relasi. Nah, barangkali ini ada yang sampaikan karena dibatas waktu juga. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan dunia ini akan kita raih seiring dengan kita bersyukur kepada Allah, dan kebahagiaan di akhirat akan kita raih seiring kita mencari rahmat Allah pada ibadah-ibadah yang sudah ditentukan Allah SWT. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.